Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya kerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tahun 2021 merupakan momentum bersejarah bagi penegak hukum di Indonesia, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia, di mana pandemi COVID-19 gelombang kedua begitu hebat mengguncang Ibu Pertiwi. Tetapi semangat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar tidak pernah surut. Bahkan semakin bangkit untuk tetap berkarya mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pasang surut penegakan hukum yang terjadi selama setahun terakhir telah menjadi batu uji bagi Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Khususnya dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional dan mendukung pembangunan bersama seluruh komponen bangsa dengan memberdayakan potensi yang kita miliki. Berbagai kebijakan, pembaharuan, inovasi, dan terobosan hukum telah dikeluarkan untuk menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan, serta mendukung pembangunan Indonesia. Langkah tersebut juga merupakan cermin kepekaan kejaksaan dalam menyikapi perkembangan hukum yang terjadi berangkat dari semangat tersebut dan berdasarkan 4 pilar rencana pembangunan jangka menengah nasional serta 7 agenda pembangunan RPJMN tahun 2020-2024. Kejaksaan telah menetapkan rencana strategis tahun 2020-2024, yaitu meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia, terwujudnya Kejaksaan Republik Indonesia yang akuntabel dan aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang bersinergitas, meningkatnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi, meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana, meningkatnya pengembalian aset dan kerugian negara, meningkatnya optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan Republik Indonesia berbasis teknologi Indonesia Sesuai dan IT Master Plan Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun capaian kinerja strategis pada tahun 2021 adalah: pertama, meningkatnya profesionalisme aparat Kejaksaan Indonesia. Indikator utamanya adalah jumlah persentase aparat kejaksaan yang memiliki sertifikat, kompetensi, dan atau keahlian, yaitu mencapai 146,66%. Dua, meningkatnya akuntabilitas dan integritas aparat Kejaksaan Republik Indonesia. Indikatornya adalah persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu mencapai 94,12%. Ketiga, terwujudnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Indikatornya adalah persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi seperti kegiatan penerangan hukum, penyuluhan hukum, kegiatan jaksa masuk sekolah, dan lain-lain sebagainya. Untuk kegiatan tersebut, kinerja pada tahun 2021 telah mencapai 175,68%. Keempat, meningkatnya keberhasilan tindak pidana. Indikatornya persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi, yaitu mencapai 103,25%. Kelima, meningkatkan pengembalian aset dan kerugian negara. Indikatornya adalah persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana, yaitu mencapai angka 107,22%. Keenam, terwujudnya optimalisasi kinerja aparat kejaksaan. Indikatornya adalah persentase satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, yaitu seperti melakukan penyusunan dokumen IT,
Master Plan 2020-2024 untuk kegiatan tersebut telah mencapai 130,77%. Guna mencapai sasaran dalam rencana strategis 7 program kerja prioritas kejaksaan tahun 2021, yaitu pendampingan dan pengamanan pemulihan ekonomi nasional dalam rangka percepatan pembangunan nasional, pengawasan dan penegakan disiplin untuk mewujudkan kejaksaan yang bersih dan profesional, pembentukan kapasitas sumber daya manusia melalui pembangunan manajemen karier yang jelas, terstruktur, dan transparan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tematik, digitalisasi kejaksaan untuk sistem kerja yang efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi, penegakan hukum yang berkeadilan, serta memberikan kemanfaatan khususnya dalam upaya memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku. Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan negara. Penyelesaian perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara tuntas bermartabat dapat diterima oleh berbagai pihak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukti nyata kiprah kejaksaan dalam merealisasikan 7 program kerja prioritas kejaksaan tahun 2021 telah saya rangkum dalam refleksi akhir tahun ini. Di antaranya adalah membentuk Satgas Investasi, membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan Mafia Pelabuhan, mendukung Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, melakukan pengamanan pembangunan strategis 92 kegiatan dengan pagu sekitar 162,5 triliun, penegakan integritas pegawai melalui Satgas 53, workshop dan pelatihan kolaboratif, seleksi pengisian jabatan berkualifikasi pemantapan, digitalisasi kejaksaan, membentuk satuan tugas khusus penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, menerbitkan pedoman nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana, menerapkan pedoman nomor 3 tahun 2021 tentang pengelompokan jenis tindak pidana dan pembagian penanganan perkara tindak pidana umum, menerbitkan pedoman nomor 11 tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana prekursor narkotika, menerbitkan pedoman nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, menerbitkan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 tentang pedoman penanganan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak, melaksanakan restoratif justice terhadap 346 perkara yang telah berhasil diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berorientasi pada kerugian perekonomian negara, melakukan tuntutan pidana mati terhadap terdakwa korupsi yang telah mengulangi kejahatannya. Dan saya, Jaksa Agung sebagai penyidik HAM berat, membuat terobosan untuk mengatasi kebuntuan hukum dengan melakukan penyidikan umum peristiwa pelanggaran HAM berat Paniai tahun 2014. Selain melaksanakan tugas pokok-pokok yang berbagai terobosan dalam penegakan hukum, kejaksaan juga senantiasa terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga marwah institusi dan penguatan kelembagaan. Di antaranya adalah reformasi birokrasi atas 18 satuan kerja meraih predikat wilayah bebas korupsi dan 4 satuan kerja meraih predikat wilayah birokrasi bersih melayani, mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang kelima kali berturut-turut, pengesahan atas perubahan Undang-Undang Kejaksaan, pengadaan dan pengembangan pegawai yang akuntabel dan penempatan sumber daya manusia berbasis kompetensi, serta terselenggaranya pengusulan kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun, inovasi program unggulan kepegawaian, kerjasama hukum dengan organisasi dalam dan luar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelamatan dan pengembalian kerugian negara yang berhasil dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset sebesar 200
55,5 miliar. Realisasi penerimaan negara bukan pajak yang telah melampaui target yaitu 920 miliar rupiah. Realisasi penyerapan anggaran kejaksaan yang telah mencapai 99,31%. Tingkat kepuasan publik terhadap institusi kejaksaan sangatlah positif. Hal ini tidak terlepas dari strategi publikasi yang dikembangkan oleh Puspenkum dengan pola adaptif, inovatif, dan kolaboratif, berpedoman pada Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021. Sebagai wujud pembenahan compliance handling, telah diluncurkan aplikasi monitoring SP4N Lapor dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik dalam penerimaan dan tindak lanjut setiap laporan dan pengaduan. Sebagai upaya untuk mengeliminir ancaman gangguan, hambatan, tantangan, AGHT, stabilitas keamanan negara, dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi, saya juga telah menempuh beberapa hal. Melakukan cegah, tangkal, dan pengawasan terhadap orang asing sebanyak 207 orang. Melakukan 49 kegiatan pengamanan sumber daya organisasi. Melakukan 12 kegiatan pengamanan penanganan perkara. Mengumpulkan data terduga teroris sebanyak 395 orang dan 99 organisasi teroris, baik nasional maupun internasional, guna membangun bank data intelijen pengawasan. Membentuk 10 posko perwakilan kejaksaan yang tersebar di seluruh pelabuhan udara dalam wilayah Republik Indonesia. Memang melakukan monitoring dan evaluasi beberapa aliran keagamaan, melaksanakan pengamanan investasi dengan nilai total 691 triliun, menerbitkan pedoman dan melaksanakan penelusuran aset, melakukan penangkapan sebanyak 137 orang yang masuk dalam DPO kejaksaan dengan rincian 88 orang perkara tindak pidana khusus dan 49 orang perkara tindak pidana umum. Melaksanakan 29 kegiatan kontra penginderaan bagi pimpinan. Berbicara mengenai kebijakan penanganan perkara tindak pidana umum sepanjang tahun 2021, kejaksaan telah menangani perkara sebanyak 147.624 dan telah dieksekusi sebanyak 94.461 perkara, di mana mayoritas perkara tersebut adalah didominasi oleh tindak pidana narkotika, pencurian, dan penganiayaan. Selain itu terdapat 346 perkara yang telah berhasil diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, saya juga telah meningkatkan kapasitas personel dengan mengikutsertakan bimbingan teknis penuntut umum sebagai fasilitator penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. In-house training, akses keadilan melalui teknologi dalam tuntutan pidana narkotika untuk mendukung terwujudnya WBK dan WBBM. In-house training, penguatan kelembagaan bidang tindak pidana umum dan rangka mewujudkan WBK dan WBBM. Pertemuan, pembahasan kerjasama antara Australia dengan Direktorat Tindak Pidana Teroris dan Lintas Negara. Seminar dan lokakarya pendanaan terorisme. Seminar UNODC dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Menteri BUMN Bapak Erick Thohir atas kontribusi dan kerjasamanya. Kejaksaan dapat mengungkap secara tuntas mega skandal korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri. Selanjutnya, Kejaksaan telah menangani 1.852 perkara dan telah mengeksekusi pidana badan sebanyak 935 terpidana serta berbagai capaian yang telah diraih. Di antaranya, pertama adalah penyelamatan keuangan negara sebesar 21,2 triliun rupiah dan 763.080 dolar Amerika serta 32.900 dolar Singapura. Penerimaan negara bukan pajak sebesar 415,6 miliar rupiah yang terdiri dari pendapatan uang sitaan atas uang rampasan sebesar 185,4 miliar rupiah. Pendapatan uang pengganti sebesar 145,1 miliar rupiah. Pendapatan penjualan hasil lelang sebesar 46,8 miliar rupiah. Pendapatan denda sebesar 38,1 miliar rupiah. Kejaksaan juga telah menorehkan prestasi selama tahun 2021 dari sisi penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Di antaranya adalah penyelamatan keuangan negara sebanyak
421,4 miliar rupiah dan pemulihan keuangan negara sebesar 3,5 triliun rupiah serta beberapa capaian lain, diantaranya penanganan dan penyelesaian perkara perdata sebanyak 60 kegiatan, penanganan dan penyelesaian perkara tata usaha negara sebanyak 47 kegiatan, penanganan dan penyelesaian perkara pertimbangan hukum sebanyak 154 kegiatan, bantuan hukum sebanyak 7.112 kegiatan, penegakan hukum sebanyak 20 kegiatan, pertimbangan hukum sebanyak 2.925 kegiatan, tindakan hukum lain 101 kegiatan, dan pelayanan hukum sebanyak 1.851 kegiatan. Sebagai struktur termuda di tubuh Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda bidang pidana militer telah berhasil menangani perkara koneksitas yang selama ini tidak berjalan, di mana pada tahun 2021 telah dilakukan penyidikan perkara koneksitas dugaan tindak pidana korupsi dana tabungan wajib perumahan Angkatan Darat dengan telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu unsur sipil dan inisial NPP dan oknum tersangka Brigjen TNI YAK yang telah dilakukan penahanan. Untuk meningkatkan pengawasan internal secara akuntabel dan transparan, Kejaksaan telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan penindakan terhadap personel yang terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin. Bahkan mempidanakan personel yang terbukti melakukan kejahatan. Berikut adalah rangkaian pencegahan dan penindakan yang dilakukan sepanjang tahun 2021. Pelaksanaan inspeksi umum sebanyak 232 kegiatan dan inspeksi khusus sebanyak 72 kegiatan. Penjatuhan hukuman disiplin terhadap 209 pegawai yang terdiri dari hukuman ringan sebanyak 44 pegawai, hukuman sedang sebanyak 97 pegawai, dan hukuman berat sebanyak 68 pegawai. Ini hukuman berat sebanyak 68 orang dengan berbagai macam hukuman disiplin sebagai berikut: penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun sebanyak 11 orang, pemidanaan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebanyak 4 orang, pembebasan dari jabatan fungsional jaksa sebanyak 10 orang, pembebasan dari jabatan struktural sebanyak 10 orang, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebanyak 9 orang. Dan berikutnya, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sebanyak 24 orang. Melaksanakan kegiatan penilaian mandiri maturitas sistem pengendalian intern pemerintah SPIP pada seluruh kejaksaan tinggi dan memperoleh capaian minoritas SPIP pada level 3 atau teridentifikasi. Laporan pengaduan pada Satgas 53 sebanyak 24 laporan dengan hasil pemeriksaan 7 laporan terbukti, 7 laporan tidak terbukti, dan 8 laporan masih dalam proses pemeriksaan. Kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dari 11.669 wajib LHKPN telah membuat laporan sebanyak 10.711 wajib LHKPN dengan persentase 91,79%. Selain itu, guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar berdaya saing unggul, Kejaksaan telah memberikan pembekalan berupa pendidikan dan pelatihan terhadap 9.813 pegawai dengan rincian sebagai berikut: Diklat Major Region Proyek sebanyak 446 pegawai, Diklat Prioritas Nasional sebanyak 637 pegawai, Diklat Non-Prioritas atau Diklat Internal KL sebanyak 4.603 pegawai. Keempat, Diklat Manajemen dan Kepemimpinan sebanyak 4.006 pegawai. Diklat Kerjasama Instansi Dalam dan Luar Negeri, Pusham Universitas Islam Indonesia, dan Opdet Aurga sebanyak 88 pegawai. Diklat Kerjasama Lembaga Administrasi Negara sebanyak 33 pegawai. Saya juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan dalam dan luar negeri. Demikian refleksi akhir tahun 2021. Semoga torehan prestasi yang diraih pada tahun 2021 menjadi pelecut, menjadi trigger semangat untuk semakin meningkatkan performa di tahun 2022.
Pada tahun 2022, pemerintah telah menetapkan tema rencana kerja, yaitu melanjutkan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Menyikapi rencana pemerintah tersebut, Kejaksaan telah menetapkan beberapa rencana program prioritas pelaksanaan tahun 2022. Antara lain, pertama, meningkatkan dukungan kepada pemerintah dalam program penanganan COVID-19, baik melalui pendampingan, pengawasan, dan kegiatan yang berorientasi pada pencegahan. Kedua, melanjutkan dukungan kepada pemerintah dalam menyelesaikan program pemulihan ekonomi nasional sebagaimana telah diamanatkan oleh pemerintah. Ketiga, meningkatkan dukungan kepada pemerintah untuk mendorong percepatan investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia. Keempat, melanjutkan pembangunan akses keadilan bagi masyarakat. Yang kelima, menghadirkan penuntutan berdasarkan hati nurani serta diskresi penuntutan dengan memperhatikan kearifan lokal dan nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Keenam, melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berorientasi dan fokus kepada kejahatan yang merugikan perekonomian negara. Ketujuh, berkomitmen melakukan penuntasan perkara HAM berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedelapan, percepatan terwujudnya kejaksaan digital. Kesembilan, mewujudkan kepercayaan publik terhadap kejaksaan melalui optimalisasi peran dan fungsi serta penguatan kelembagaan sebagai tindak lanjut pelaksanaan perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan. Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya serta kepercayaan yang telah diberikan kepada kejaksaan. Kenal tersebut sangat berarti bagi kami dalam berkarya untuk bangsa, mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Santi 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 Om Nama Budaya. Salam kebajikan.